Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya. Kali ini kita masuk ke pembelajaran baru tetap di tema 7, yaitu tentang perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Nah, yang kemarin kan kita sudah mengetahui ya apa saja yang dilakukan Belanda ketika di Indonesia. Dia mencari apa sih? Nah, untuk kali ini kita belajar tentang ini, perlawanan kita terhadap kolonialisme Belanda saya. Nah ini, nanti silahkan ditulis ini catatan-catatannya dan silahkan disimak. Nah, yang pertama, pada perlawanan kolonialisme Belanda itu Pak Haji membaginya menjadi dua, yaitu ada perjuangan kedaerahan. Nah, ini ada juga kebangkitan nasional. Nah, kenapa kok Bapak bagi menjadi dua? Nah, karena beda bentuk perlawanan. Nah, kita ulas satu persatu dulu. Nah, untuk yang pertama perjuangan kedaerahan. Nah, jadi Indonesia dulu itu ketika perjuangan kedaerahan ini, ya, ketika perjuangan kedaerahan ini, itu orang Indonesia belum mengenal apa itu nasionalisme. Jadi berjuangnya sendiri-sendiri, masih memperjuangkan daerah masing-masing. Contoh ini Sisinga Mangaraja, ini masih memperjuangkan daerahnya sendiri di Sumatera Utara. Terus Sultan Ageng Tirtayasa memperjuangkan daerah di Banten terhadap Belanda. Terus Diponegoro di Jogja, Silas Papari di Papua, Patimura di Maluku, Sultan Hasanuddin yang Makassar, terus Pangeran Antasari yang Kalimantan Selatan. Jadi masih sendiri-sendiri berjuangnya, tidak menjadi satu. Nah, maka dari itu ketika berjuang itu mengalami berbagai kegagalan. Contoh Pangeran Diponegoro, pasti kalian tahu toh apa namanya kisahnya lah. Pangeran Diponegoro itu pejuang yang luar biasa. Dia menggunakan taktik gerilya. Gerilya itu sembunyi. Jadi nyerang sembunyi seperti itu. Tapi karena masih bersifat kedaerahan, tidak menyeluruh. Jadi semangat tersebut gampang pudar. Gampang pudar mereka diadu domba oleh Belanda. Nah, ditangkap oleh Belanda. Nah, terus gagallah perjuangannya seperti itu. Jadi masih sendiri-sendiri. Ini perjuangan kedaerahan. Terus ini adapun faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah sebagai berikut. Nah, ini gagalnya goro-goro iki, ya. Yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Nah, itu tadi sendiri-sendiri, ya toh? Terus perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Nah, contoh ketika ini ya, Diponegoro sama Sultan Ageng Tirtayasa ini beda waktu, bahkan beda tahun. Nah, jadi ketika mau serentak kan bareng-bareng malah Belanda malah pasukannya tercecer. Jadi ketika selesai perang dengan Diponegoro, mereka sudah bersiap-siap lagi menyusun pasukan. Nah, baru perang dengan Sultan Ageng Tirtayasa setelah pasukannya sudah kuat. Kudunya kan bareng supaya langsung hancur, tapi tidak. Terus ini masih bergantung pada pimpinan. Jika pimpinan tertangkap perlawanan terhenti. Ya, seperti tadi Diponegoro tertangkap, perlawanannya berhenti, tidak ada yang berjuang lagi. Ya, jadi rakyat-rakyatnya ikut Diponegoro enggak. Kalau dia tertangkap ya udah selesai, gitu modelnya. Padahal kita berjuang untuk merdeka, ya. Terus kalah dalam persenjataan. Nah, belum maju ini, masih pakai bambu runcing, ya, masih pakai ilmu bela diri. Ya, ini padahal Belanda pakai pistol, pakai senjata api, ya itu. Terus Belanda juga menerapkan politik adu domba. Nah, itu diadu domba, itu bahaya. Oke. Seperti sebenarnya di sini itu ada di Sumatera kalau nggak salah itu ada Imam Bonjol, ya, tuanku Imam Bonjol itu juga diadu domba. Di sana ada namanya kaum Padri.
kaum Padri sama kaum apa ya namanya? Pokoknya ada dua kubu. Ini Padri versus Bopo lali Pak Haji namanya. Itu diadu domba oleh Belanda itu. Nah, terus sama apa namanya Tuanku Imam Bonjol didamaikan, akhirnya mereka bersatu melawan Belanda, tapi sama tetap masih bersifat kedaerahan dan waktunya tidak bersamaan. Nah, itu yang membuat perjuangan kedaerahan ini gagal, terhenti ya. Terus selanjutnya yaitu ini kebangkitan nasional. Nah, ini sudah ganti tahun ya. Sudah ganti tahun. Ini sudah berbeda era. Nah, ketika masa ini, nah, kan ini pejuang kedaerahan selesai. Lalu Belanda itu malah supaya mendapat kepercayaan rakyat Indonesia. Nah, Belanda itu mempunyai kebijakan. Kebijakannya yaitu memberikan kesempatan rakyat Indonesia itu untuk sekolah. Jadi dibiarkan untuk sekolah. Jadi di sekolah nih istilahnya itu. Jadi udah muncul sekolah-sekolah. Jadi pemuda-pemuda yang awalnya berbentuk kerajaan-kerajaan seperti ini, jadi keturunan-keturunan dari ini, nah ini disekolahkan. Nah, ketika disekolahkan, lah lahirlah ini. Jadi lambat laun mereka sudah berusia, nah, akhirnya muncullah ini ada tiga masa. Nah, ketika setelah pendidikan ada masa kebangkitan nasional yang pertama kita awali dengan ini masa awal pergerakan nasional. Nah, ini pada masa ini lahir banyak organisasi penggerak seperti Budi Utomo, Sarekat Islam Muhammadiyah, dan Indonesia Partai. Nah, ini yang salah satu yang paling besar itu adalah Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini sing membuat itu Sutomo dan kawan-kawan ya. Nah, ini karena besarnya dampak dari ini masa ini. Jadi setiap 20 Mei ya, itu diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nah, itu karena awal pergerakan nasional. Jadi awal merdeka iki ya iki cah. Nah, iki gara-gara tadi. Terus selanjutnya, terus ada masa radikal juga. Lah ini menentang keras yang namanya penjajahan dan Belanda pokoknya. Jadi mereka tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Jadi radikal, dia tidak mau bekerja sama dan keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Nah, tapi masa radikal ini juga mempunyai plus minus. Jadi mereka juga ya membela Indonesia juga, tetapi juga keras terhadap rakyat Indonesia. Jadi itu agak berbahaya masa radikal ini. Ya, contohnya organisasi seperti PKI, tapi NU yang dulu, terus ini PNI, Partai Nasional Indonesia. Ini keras terhadap Belanda radikal. Nah, oke ya. Nanti ini semuanya silahkan ditulis. Terus masa moderat, nah itu yang terakhir. Sejak tahun 1930, organisasi penggerak Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif. Nah, bersedia bekerja sama. Terus selain organisasi-organisasi di atas, banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan yang ada dan berkembang di masa itu, antara lain pergerakan Tarbiyah Perti dan lain-lain ya. Terus ini Jong Ismaiten, Sumatera Taliwab dan lain-lain ya. Nah, lalu ketika pada tahun-tahun ini ketika pada masa-masa ini ya, pada masa-masa ini lahirlah beberapa kongres. Kongres itu apa kongres? Kongres itu pertemuan. Nah, kan banyak sekali organisasi tadi, organisasi pemuda karena wis pinter-pinter. Nah, apa tuh Pak gunanya organisasi? Jadi organisasi itu perkumpulan
Jadi semua dari manapun, dari daerah-daerah manapun, lek ikut organisasi ya jadi satu. Tidak sendiri-sendiri seperti kerajaan-kerajaan tadi. Jadi sudah modern. Nah, terus gunanya apa? Mereka coba dipikir ketika satu kerajaan itu yang menyusun taktik hanya satu orang. Otomatis ketika taktik itu gagal, nah, ya wes selesai. Kayak tadi. Lah ketika ini pergerakan nasional ini banyak orangnya, yang mikir juga banyak. Nah, ketika itu banyak ide-ide yang muncul. Nah, jadi gimana sih caranya supaya Indonesia merdeka itu dipikir bareng-bareng. Nah, kalau ketika ini kan pikirannya masih mengusir Belanda dan tidak tahu arahnya kemana, ya kan? Jadi seperti itu dah. Itu bedanya kebangkitan nasional sama perjuangan kedaerahan. Ya. Terus ada dua kongres. Nah, ini yang paling berdampak ketika sekarang ya. Kongres Pemuda Indonesia 1, ada Kongres Pemuda Indonesia 2. Nah, ini ya. Nah, ini ngapain tuh ini? Nah, ini pertemuan untuk menyusun sesuatu. Lah, apa yang disusun? Nah, ini Kongres Pemuda 1. Nah, ini Kongres Pemuda 1 tidak menghasilkan apapun. Jadi rapat tapi gak menghasilkan apapun, tapi persiapan untuk Kongres Pemuda 2 supaya lebih matang. Ya. Kongres Pemuda 1 tidak menghasilkan apapun, tapi mempersiapkan Kongres Pemuda 2. Nah, menyusun. Nah, terus Kongres Pemuda 2 lah itu mengesahkan ini. Menerima lagu Indonesia Raya, ya. Terus menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Ya. Terus semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu lagi. Dengan nama Indonesia Muda berwatak nasional dalam arti luas. Nah, ini. Terus diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Nah, ini awal dari semuanya. Nah, ini Sumpah Pemudanya. Ikrar Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ini isi ikrar Sumpah Pemuda. Terus, nah yang terakhir ini, nah ini tugasnya saya. Setelah Pak Aji jelaskan semuanya tadi, ini tadi silahkan ditulis semuanya di dalam bukumu, sedikit toh. Terus, ini dikerjakan. Nah, dampak peristiwa Sumpah Pemuda ini teksnya, bacaannya ada di buku paket tema, halaman berapa ini tadi, Pak Haji lupa. Ada di halaman 59. Nah, 59. Paket tema 7 ya, halaman 59. Ya, silakan ini diisi. Ini apa sih ini? Ini tuh mencari kalimat utama dari setiap paragraf. Paragrafnya ada 3, nanti silakan diisi seperti ini. Digarisi seperti ini, dibuat nomor-nomor seperti ini ya. Paham ya? Seperti itu tematik kali ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tetap di rumah menjaga protokol kesehatan. Sekian itu dari Pak Aji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.